Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, selamat berjumpa kembali di acara pengayaan praktek bergilir. Ya, judulnya pengayaan praktek bergilir. Artinya di sini nanti setiap kelas 12 mendapatkan praktikum minimal sehari 2 kali. Ya, kemudian setiap praktek itu kamu nanti harus satu protokol kesehatan, itu pasti ya. Yang kedua, kemudian membawa catatan dan sudah membuat laporan sementara. Yang ketiganya yaitu satu diantaranya yaitu menggunakan perlengkapan praktek, ya, fisil, kemudian jas praktikum. Oke, untuk acara kali ini nanti Anda akan saya terangkan dulu untuk masalah praktek yang berhubungan dengan kelas 12, terutama yang menyangkut pada uji sertifikasi kompetensi. Yang pertama adalah saya akan menerangkan uji katalase. Ya, uji katalase di sini adalah untuk mengetahui apakah uji katalase kuman tersebut positif atau negatif, terutama kuman yang kita periksa adalah kuman Staphylococcus. Adapun alat-alatnya untuk uji katalase, satu ini contoh dari misalkan kuman yang telah saya inokulasi. Kemudian yang kedua di sini adalah lampu spiritus, kemudian ada ose jarum, dan uji katalase itu biasanya menggunakan objek glass. Di atasnya ada objek glass. Itu. Oke, kita lanjutkan untuk contoh dari praktikum uji katalase. Semuanya uji katalase itu nanti dilakukan di dalam MKAS, ya, MKAS di sini. Jadi caranya, misalkan kita udah siap-siap sini, kita akan memasukkan dua tangan kita begini ya, uji katalase. Tapi untuk lebih jelasnya akan saya terangkan di sini supaya kamu lebih jelas. Nah, ingat, setiap kali akan melakukan praktikum uji katalase atau bakteri itu harus menggunakan bunsen atau nyala api. Ya. Contohkan, misalkan kita nyalakan dulu bunsennya, kemudian setelah itu kita siapkan objek gelas di sini, ya, perhatikan. Baru setelah itu sebelumnya kita harus meneteskan H2O2 di sini, ya, teteskan H2O2, ya. Kemudian setelah diteteskan H2O2 untuk uji katalase, kita ambil satu bagian kecil dari kuman di sini. Ini saya lakukan contoh saja ya, tidak akan saya lakukan. Sebenarnya harus dilakukan di dalam MKAS atau safety cabin. Nah, ini kuman di sini adalah kuman Staphylococcus yang akan kita lakukan uji katalase. Nah, sebelum kita ngambil kuman, otomatis kita harus bakar dulu. Ya, dibakar dulu. Kemudian ose jarumnya sampai menyala, ya. Kemudian setelah itu di depan caranya ya, di depan bunsen kita ambil satu bagian kecil kuman. Ini misalkan udah saya dapat ya, satu bagian kuman. Setelah satu bagian kuman didapatkan, baru bunsen yang udah ada kumannya, ose yang udah ada kumannya itu kita celupkan ke dalam H2O2. Sudah, ya. Nah, positif uji katalase untuk kuman Staphylococcus ini akan keluar busa. Jadi akan keluar busa. Nah, untuk USK diharapkan nanti kalau uji katalase harus positif. Kenapa, Pak? Sebab bisa saja kuman yang tumbuh di dalam inokulasi kuman itu bukan kuman Staphylo, tetapi kuman kontaminan. Jadi kalau diuji katalase akan negatif. Oleh karena itu, pada waktu mengambil kuman ini harus benar-benar koloni yang terpisah ya. Pak, kalau yang menggerobol tidak apa-apa. Yang penting pada waktu pengambilan kuman itu ya, di sini bisa keambil sebagian, baru kita celupkan atau teteskan atau satukan di dalam
H2O2 begini. Itu ya, ini tentang uji katalase di mana semua dilakukan di dalam MCAS ya. Itu untuk praktek pertama uji katalase. Ya, untuk praktikum berikutnya adalah inokulasi kuman. Kuman yang akan kita tanam adalah ini, yaitu kuman Staphylococcus, kuman murni ya. Oleh karena itu nanti hati-hati dalam cara melakukan inokulasi kuman. Nah, cara melakukan inokulasi kuman sebelumnya kita harus sudah menggaris dibagi 3 di belakang petri dish. Tujuannya untuk melakukan inokulasi rapat, sedang, jarang atau renggang ya. Semuanya ini dilakukan di dalam MCAS, wajib, dan semuanya harus menggunakan sarung tangan. Diharapkan nanti Anda tidak sampai terkena kuman Staphylococcus. Caranya untuk melakukan penanaman kuman yaitu terlebih dahulu kita lakukan di dalam MCAS ya. Terlebih dahulu kita nyalakan bunsen, kemudian siapkan ose jarum, kemudian siapkan media. Media yang akan kita tanam adalah media BA atau blood agar. Ingat, semuanya dilakukan di dalam MCAS. Kemudian siapkan juga dalam MCAS ada yang namanya kuman Staphylococcus. Caranya pertama, sebelumnya pada waktu nanti melakukan inokulasi kuman, di sini akan kita lakukan strik kuman rapat, sedang, kemudian jarang. Ya. Caranya pertama kita harus siapkan kuman yang yang ada yaitu kuman Staphylococcus dengan cara di depan bunsen. Kita akan mengambil di depan bunsen. Ini caranya saja ya. Ingat cara pengambilan kuman dengan menggunakan kelingking. Set, kita buka, set. Sebelumnya kita panaskan dulu, ya. Kemudian setelah panas, baru dinginkan, baru kita masukkan. Seret. Setelah dimasukkan, dapat satu bagian kecil dari kuman. Dipanaskan lagi, di flaming tabungnya, tutup kembali. Kemudian setelah itu kita akan melakukan inokulasi kuman di media BA, blood agar, ya. Baru kita buka di depan bunsen, set, rapat, set, kita gores strik rapat. Kemudian sedang, seret. Baru kemudian jarang. Setelah itu kita flaming dulu petri dish-nya, kita panaskan ose jarumnya, baru setelah hasil dari inokulasi kuman ini kita bungkus. Setelah dibungkus, baru kita simpan di inkubator. Inkubator. Jadi setelah dibungkus ya, simpan di inkubator selama 24 jam. Itu diharapkan dari 24 jam itu akan tumbuh kuman. Dan yang bagus pertumbuhan koloni ini ada koloni yang terpisah. Nah, dari koloni terpisah inilah kita nanti akan melakukan preparat kuman atau dengan pengecatan gram. Diharapkan karena kumannya Staphylococcus, gramnya gram negatif. Nah, jadi yang pertama kita nyalakan api bunsennya dulu ya. Setelah itu kita ambil kuman cair beserta ose bulat. Nah, cara untuk membukanya, kan ini kan kuman cair. Ditutup tabungnya itu kita jepit menggunakan kelingking, tapi jangan jauh dari api bunsen. Nah, setelah itu kita panaskan dulu ose sampai merah. Nah, setelah merah ini kita angkat, kita angin-anginkan dulu. Setelah itu baru kita masukkan ke tabung.
Nah, ini kan udah masuk ya ke media kuman cair. Setelah itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, jangan lupa ini dipanaskan lagi. Setelah dipanaskan, tutup kembali. Nah, setelah itu kita ambil media yang akan kita tanam, yang sudah diberi garis tadi ya. Nah, yang pertama kita garis yang rapat dulu. Kita garis yang rapat. Setelah itu yang sedang. Kita garis yang sedang. Kemudian yang jarang. Kalau sudah, jangan lupa OC-nya kita panaskan lagi sampai merah. Nah, kalau sudah sampai merah, sudah panas. Kemudian cawan petrinya juga dipanaskan lagi pinggir-pinggirannya, yang ditakutkan ada kuman yang menempel di pinggiran cawan petri. Setelah dipanaskan, kemudian matikan kembali petri disknya seperti itu. Nah, sekarang kita untuk sebelum masukkan ke inkubator, kita bungkus medianya dulu. Nah, ini kan di bagian bawah ini kan medianya ya. Nah, saat kita mau membungkusnya, kita balik. Jadi si medianya di atas. Ya. Nah, setelah itu cara bungkusnya ini usahain untuk taruh di tengah-tengah ya. Setelah di tengah-tengah, kita lipat seperti ini. Begini, dilipat lagi ke sini. Lipat lagi supaya biar ada kunciannya. Nah, udah. Kalau sudah, sekarang bagian pinggirnya, ujungnya kita lipat segitiga. Seperti ini, kanan kiri ya, lipat segitiga. Setelah itu kita lipat ke bawah. Yang sampingnya juga sama. Kita lipat segitiga seperti ini. Kemudian lipat ke bawah. Nah, ini rapi. Setelah kayak gini baru kita simpan ke inkubator. Simpan inkubator. Setelah simpan baru setelah 24 jam kuman ini akan berkembang biak seperti itu. Oke, sekarang kita dari praktek yang ketiga dalam bidang mikrobiologi, yaitu uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Alat yang digunakan, satu, bunsen atau nyala api, kemudian kuman murni, kuman Staphylococcus, kemudian ose bulat, kemudian media yang kita gunakan adalah media Muller-Hilton, kemudian yang berikutnya adalah pincet. Lalu tidak lupa adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini macam-macam, ada ampicillin, amikicin, teramisin dan lain-lain, ada semua ya. Nah, caranya pertama, sebelum kita melakukan praktek harus tetap dinyalakan bunsen. Dan ingat, semuanya ini saya praktekkan nanti dilakukan di dalam NCAS atau safety cabin. Nah, kita nyalakan dulu, kemudian kita siapkan ose bulatnya, kemudian kumannya juga kita siapkan. Ini contoh saja apabila kita akan melakukan inokulasi kuman dengan menggunakan media Muller-Hilton. Di depan bunsen kita ambil penutup daripada kuman ini, kita lakukan flaming. Sebelumnya dipanaskan dulu untuk ose bulatnya, kemudian didinginkan, masukkan. Setelah dapat satu tetes, di flaming dulu, kemudian ditutup. Nah, baru setelah itu kita ambil media Muller-Hilton, yaitu ini medianya. Baru lakukan strikuman, set di depan bunsen, set strikuman rata
Set, 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 set. Di cross boleh. Set, 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 set. Serata mungkin, jangan jarang ya. Beda dengan inokulasi kuman. Kalau ini strik kuman untuk antibiotik harus rapat banget, rapat banget. Nah, setelah hasil daripada inokulasi yang rapat, maka kita siapkan untuk menanam antibiotiknya. Siapkan pinset, kemudian kita siapkan antibiotiknya, didorong sedikit, ya. Baru setelah itu kita mengambil antibiotik yang ada di wadah antibiotik ini. Agak susah emang, tapi harus pelan-pelan ya. Kita harus bisa. Wah, susah juga nih. Nah misalkan ini dapat ya, dapat ada antibiotiknya yang di sini, dapat antibiotik. Baru setelah dapat antibiotik, suatu contoh ini antibiotik yang ada di bawah ini, ya. Setelah dapat antibiotik, baru kita tanam di strik kuman dari media Mueller-Hilton. Tempelkan, seret, ditempelkan saja ya. Misalkan ini nempel di sini. Baru setelah itu ditekan sedikit. Ingat, tetap di depan punsen. Set, tempelkan. Baru setelah itu dibungkus seperti Anda melakukan inokulasi kuman. Semuanya dilakukan penanaman di dalam enkas atau septikabit. Ya. Oke, yang pertama sama seperti tadi saat kita mau inokulasi kuman. Yang pertama, ose bulatnya kita panaskan dulu sampai merah. Setelah merah, kita angin-anginkan dulu osenya, kemudian kita buka penutup dari kuman cair. Setelah itu kita celupkan. Nah, setelah dicelup, kita angkat. Kemudian sebelum ditutup kembali, kita panaskan di bibir tabungnya supaya tidak ada kuman yang menempel atau tertinggal. Setelah itu kita panaskan, kita strik kuman seperti ini. Kalau bisa serapat mungkin. Misalkan dari sini kita balik lagi juga nggak apa-apa. Kemudian dibalik. Nah, seperti sama kayak tadi, sangat rapat. Nah, setelah itu ose kita panaskan kembali. Nah, setelah panas, kita taruh kembali ose bulatnya. Kemudian kita ambil yang namanya disantibiotik. Nah, ini sudah terambil. Kemudian kita tempelkan pada agar yang sudah di strik kuman. Jangan terlalu tengah dan juga jangan terlalu pinggir. Tempelkan di sini. Nah, setelah itu kita ambil lagi antibiotiknya. Jadi kita menempelkannya lebih dari satu disantibiotik. Nah, untuk antibiotik yang pertama kita kasih jarak dengan antibiotik yang kedua. Supaya apa? Supaya saat nanti kita pembacaan dimensi kumannya itu terlihat. Nah, biasa kita panaskan dulu di pinggiran ruang Petri. Setelah itu nanti kita akan tanam ke inkubator.